Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara melakukan instalasi dan setting disk flash di PC klien seperti itu ya. Jadi kalau normalnya PC klien tidak menggunakan hard disk, tapi untuk kepentingan instalasi pertama kita perlu melakukan pancingan menggunakan satu buah hard disk atau SSD ya. Di sini saya menggunakan SSD 120 GB. Ini hanya untuk melakukan instalasi Windows aja gitu ya. Nanti setelah disk flashnya terpasang di klien, maka ini hard disk ini atau SSD ini bisa kita copot lagi seperti itu ya. Oke, ya, setelah terpasang maka kita perlu menyalakan komputernya ya. Setelah itu kita lakukan instalasi di PC. Nah, di sini dan pastikan untuk bootingnya lewat flash disk ya. Siapkan dulu flash disknya ya, flash disk yang sudah kita bahas di video awal ya. USB bootable Windows 10 yang saya gunakan di sini ada di flash disk SanDisk. Saya pilih SanDisk di sini, maka akan booting lewat flash disk. Oke, setelah muncul ini language install English, time and currency Indonesian ya. Lalu keyboardnya tetap US, klik next, lalu klik install now. Oke, setelah muncul ini saya pilih Windows 10 Enterprise APSC X64, klik next di sini, lalu klik I accept the license term, klik next, pilih custom install Windows only ya, advanced. Nah, di sini ada satu buah sistem reserve. Klik dulu, delete. Lalu klik new, apply. Nah, ini akan ada dua partisi, yaitu sistem reserve-nya 549 MB dan partition 2-nya 113 GB. Kita klik dulu sini delete untuk partisi 2 ya. Pastikan terpilih partisi 2. Klik delete di sini. Lalu pilih sistem drive 0 partition 1 sistem reserve, klik extend. Nah, di sini kita saya masukkan 60 GB ya, 60.000 MB, klik apply. Oke. Nah, di sini maka terbagi dua ya, untuk drive C dan drive D nanti ya. Ini drive yang tempat kita menginstal Windows 60 GB itu nanti akan menjadi drive C, dan yang unallocated space ini yang belum teralokasi ini akan menjadi drive D nantinya ya. Maka klik dulu sini, pilih, lalu klik next, maka Windows akan terinstall di partisi 1 ya. Kita tunggu aja sampai proses instalasinya selesai. Oke, ketika muncul ini setelah restart tadi, kita klik di sini, regionnya Indonesia ya, pilih region, yes. Setelah itu keyboard layoutnya US, klik yes. Second keyboard layout skip aja, nggak perlu ini, skip. Kemudian ini let's connect you to a network, skip now ya, ini juga no. Oke, karena kita nanti bisa setting untuk internetnya belakangan. Muncul lagi let you connect to network, skip now lagi, ini juga now lagi. Nah, di sini kasih nama PC-nya ya. PC di sini saya mau pakai nama klien ya, karena ini nanti akan dipakai oleh PC klien. Klik next. Passwordnya nggak usah, langsung aja next. Nah, di sini juga no. Ini dihapus semua ya, seperti di PC server, ini tidak penting dan hanya untuk memberatkan PC saja. Pilih no aja, klik accept. Oke,
Oke, setelah kita masuk desktop Windows seperti ini, artinya instalasi sudah berhasil, dan sekarang kita akan melakukan optimasi Windows seperti yang kita lakukan pada PC server, dengan harapan nanti setelah dioptimasi kinerja dari PC klien sendiri itu akan lebih cepat dan lebih ringan. Ya, sekarang kita akan mulai optimasinya dengan pertama yaitu kita pencet start di sini, lalu ke Windows System. Kemudian di bagian command prompt ini di klik kanan pilih more, lalu run as administrator di sini ya. Oke, kita pencet yes di sini. Nah, ini sudah muncul command promptnya. Kemudian kita akan mengaktifkan user profile administrator, ini wajib ya. Jadi semua PC client maupun PC server yang ingin digunakan menjadi diskless itu wajib menggunakan user profile administrator. Oke, cara mengaktifkannya adalah sebagai berikut. Kita ketikkan dulu net spasi user spasi administrator spasi garis miring aktif ketik 2 yes ya. Kemudian pencet enter di keyboardnya. Nah, dari sini comment completed successfully ya, jadi sudah berhasil. Kemudian setelah ini diaktifkan untuk profile administratornya, kita akan menghapus user profile klien yang kita tadi buat di saat instalasi Windows. Di sini saya menggunakan klien ya, tadi nama kliennya. Kemudian garis miring delete seperti itu. Lalu enter. Comment completed successfully, artinya user klien sudah dihapus. Setelah ini kita perlu melakukan restart ya, dan menggunakan comment prompt aja. Kita tunggu untuk restartnya. Oke, setelah kita kembali lagi ke desktop, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan apakah benar kita sudah berubah user profile-nya jadi administrator ya. Di sini control panel, user account. Nah, di sini sudah benar ya, ternyata sudah berubah menjadi administrator seperti ini. Dan selain itu kita perlu cek untuk foldernya di disk PC, C, user. Nah, di sini ada 3 folder, administrator, client, dan public. Client yang kita buat user profile pada saat kita melakukan instalasi Windows ya, ini sudah tidak terpakai lagi, kita hapus saja, delete, dan di recycle bin kita juga delete recycle binnya. Oke, setelah itu selesai untuk memastikan kita menggunakan user profile administrator. Selanjutnya kita akan melakukan optimasi di bagian control panel ya, di start Windows System lalu control panel. Pertama kita akan masuk ke system and security di sini, lalu ke bagian security and maintenance di sini ya, lalu pilih change user account control setting di sini. Setelah itu di slide ke bawah, paling bawah, lalu pencet OK. Selanjutnya kita akan mematikan firewall dari Windows Defender di sini, diklik ya. Setelah itu pilih turn Windows Defender Firewall on or off, lalu klik di sini notify-nya di uncheck, lalu di turn off Windows Defender. Yang kedua juga begitu, di public network setting turn off. Oke, itu kembali ke rumah. Selanjutnya kita akan ke bagian lagi system and security di sini ya, lalu pilih system. Nah, di sini sistem ada properties dari Windows yang kita gunakan. Di sini pencet change settings, akan mengubah nama PC-nya ya, karena kita sudah menghapus user profile. Saya mau menggunakan nama PC client karena ini yang akan digunakan nanti di client warnet saya, seperti itu. Dan workgroup-nya supaya bisa terkoneksi antar PC di dalam satu lingkungan LAN, saya menggunakan workgroup Lianet seperti itu ya. Lalu klik OK. Setelah itu welcome to Lianet workgroup sudah diterima, klik OK, maka komputer akan meminta untuk restart, di restart now aja. Ya, setelah masuk ke Windows lagi, sekarang kita kembali ke control panel ya, klik start di sini, Windows System, lalu control panel lagi. Setelah itu kita akan membuka menu network and internet di sini, lalu network and sharing center. Setelah itu klik di sini change ada advanced sharing center di sini, lalu scroll ke bawah ya, di bagian all network sini klik tanda panah yang di sebelah kanan ini pojok,
lalu klik turn off password for traffic sharing ya, jadi ini untuk mematikan password saat di lingkungan LAN kita. Lalu klik save changes di sini ya, kembali ke menu control panel network and sharing center. Di sini klik di sini change adapter setting ya, setelah itu klik di bagian internet, lalu klik properties ya. Sebelumnya kita akan matikan internet protocol version 6 atau TCP IP6 IPv6 di sini dinonaktifkan. Kemudian di bagian internet protocol version 4 atau TCP IPv4 di sini klik properties ya, kemudian kita masukkan di sini IP address-nya ya. Sebagaimana yang kemarin kita setting di PC server atau di gacape konsol, kita memulai PC client dari IP address 192.168.0.101 ya, seperti itu. Jadi ini IP awalan PC server dimulai dari 101. Lalu subnet masknya 255.255.255.0, network gateway-nya 192.168.0.1. Nanti disesuaikan di settingan IP komputer teman-teman ya di sini ya. Saya contohnya di sini. Yang penting ini IP address-nya disamakan dengan IP permulaan di gacape konsol. Kemudian DNS-nya di sini saya menggunakan primary-nya 1111 punya Cloudflare dan juga alternate-nya punya Google ya. Di sini seperti apa. Saya itu klik OK di sini. Kemudian setelah itu ya kita close di sini ya window-nya. Kemudian kita kembali ke control panel home sini. Kita selanjutnya akan ke bagian menu hardware and sound di sini. Kemudian di bagian autoplay ya klik, lalu kita akan menonaktifkan pilihan di use autoplay to for all media and devices. Klik save di sini. Setelah itu kita ke bagian power option ya, lalu sini change when the computer sleep. Nah di sini turn off the display, bebas ya teman-teman mau mematikan atau tidak. Ini ketika setelah 10 menit maka layar akan mati gitu ya untuk istirahat. Cuman yang harus di setting di sini adalah di bagian put the computer to sleep. Jadi ini kita hibernate-nya kita matikan ya, supaya komputer tidak hibernasi. Ya ini hanya kita klik never di sini, lalu klik save changes di sini. Ya, setelah itu kita kembali ke control panel home. Kita lanjut ke bagian appearance and personalization di sini. Ini option ya, saya biasa menggunakan taskbar and navigation-nya tidak digabung. Saya akan memilih di sini never ya. Nah di sini bisa lihat ya, ini hanya option saja, ini pilihan saya, teman-teman bisa mengikuti ataupun tidak, bebas ya. Setelah itu saya akan ke ease of access center, always scan this section. mouse-nya juga ya, mouse-nya juga option aja, nggak mesti diikutin sih sebenarnya. Saya sudah terbiasa seperti ini. Oke, kemudian Always. ya selanjutnya kita ke file explorer option di sini, klik view, setelah itu show hidden files and folder and drive, lalu uncheck hide extension for non file types-nya, klik apply, lanjut oke. Oke, selain itu sudah cukup ya untuk control panelnya, seperti settingannya sudah cukup. Kita close. Selanjutnya kita akan melakukan optimasi di bagian gpedit ya. Caranya adalah pertama kita tahan tombol Windows R ya, sehingga muncul kotak dialog box run di sini, lalu klik gpedit.msc, kemudian klik OK. Nah setelah muncul ini kita perbesar ya. Kita ke bagian computer configuration, administrative templates, kemudian di bagian network dipilih LAN workstation sini. Nah di sini ada pilihan enable and secure guest logon, diklik double klik ya, lalu enable, lalu apply oke. Nah selanjutnya di bagian cost package scheduler di sini ada limit reservable bandwidth, klik enable, isi angka 100, kemudian klik apply dan oke, seperti itu. Nah selanjutnya kita akan ke bagian Windows komponen. Ini udah ya, untuk networknya udah, Windows komponen ini nggak ada security. Kalau ada di sini teman-teman ada
Windows Defender, Antivirus dan Windows Security ini bisa disetting ya, di enable. Lalu di sini ada Windows Update, kita akan matikan. Di sini do not include drivers with Windows Update. Jadi ketika Windows Update itu kita tidak mau menyertakan driver juga ikut terupdate ya. Klik apply di sini, lalu klik OK. Oke, setelah itu ini udah cukup. Di bagian gpedit-nya ke regedit sekarang ya, dipencet lagi, tahan Windows dan R, lalu ketik regedit editor ya. Di sini kita masuk ke slot modul ini, kita pertama ke view user, lalu klik control panel di sini, desktop, lalu menu show delay. Ini ada menu show delay. Nah, klik angka 1 di sini ya, masukkan angka 1, klik OK. Setelah itu ke lokal mesin, software policies, Microsoft, Windows. Setelah itu kita buat di sini ya, di sini lokal mesin, software policies, Microsoft, Windows, klik kanan di sini new, lalu the word 32 bit value. Nah, di sini kasih nama Halo Cortana, enter, pastikan angkanya 0 ya, hexadesimal, klik OK. Setelah itu ke bagian Windows Data Collection di sini. Nah, di sini bikin ya. Kalau di komputer teman-teman belum ada value ini, dibuat saja ya seperti tadi, klik kanan new, default 32 bit, lalu kasih nama allow telemetry dan kasih angka 0 ya, seperti itu. Lalu selanjutnya di bagian sistem juga, nah di sini juga bikin, kalau memang belum ada, enable smart screen, nah ya, kasih angka 0, default 32 bit juga. Oke, setelah itu ini selesai. Kita ke bagian sistem di sini ya, sistem, lalu current control set, lalu ke bagian control, wait to kill service timeout. Di sini isi angka 1, lalu pencet OK. Session manager, memory management. Lalu di sini ada private parameter, enable private-nya, kita kasih angka 0 juga, klik OK. Jadi haki lokal mesin, sistem, lanjutnya current control set, service ya, service. Lalu cari namanya Bluetooth user service di sini, lalu di bagian startnya di sini double klik, kasih angka 4, lalu OK. Setelah itu Bluetooth lagi 4. Selanjutnya ada BTH enum, yang BTH semua sini ya, mulai dari sini BTH AVC TPEC start 4, BTH enum start 4, BTH HF enum start 4, BTH LN start 4, BTH mini start 4, BTH modern start 4, BTH pod start 4, BTH search start 4, BTH USB start 4. Oke ya, setelah itu ke scroll ke bawah ada diagnos SPC start 4, diagtrack start 4. Setelah itu MPS SVC, nah di sini klik start 4. Setelah itu Endistapi start 4, this one 4. Oke. Lalu ada Ras Agile ya.
VPN start 4, lalu RAS L2 TP start 4, RAS PPP OE start 4, RAS SSSTP start 4, WA Medik. Kita scroll ke bawah, ada WA Medik SVC start 4. Lalu di sini ada WS SVC start 4, enter. Lalu WAU service, cari start 4, XBL Xbox start 4. Oke, kayaknya itu dulu ya untuk bagian regeditnya sudah selesai. Alhamdulillah. Kita selanjutnya ke command prompt lagi. Ya, command prompt lagi di sini. Start Windows System, command prompt, more, as administrator. Lalu setelah muncul ini, ketikkan bcd edit.x spasi set spasi no integrity checks spasi on ya, lalu hit enter. Sudah successfully. Selanjutnya ketik bcd edit lagi .x garis miring set garis spasi tutup buka current tutup spasi nx spasi always off chat enter. Lalu kita akan mengaktifkan net frameworknya, tapi sebelumnya pastikan dulu untuk nama drive-nya di sini, untuk flash disk-nya di D ya. Kalau saya di D, teman-teman nanti bisa sesuaikan di D, dan di sini untuk net frameworknya sudah tersedia sebenarnya di sini. Nah, ini tinggal diaktifkan aja. Saya menggunakan command prompt. Sini kita ketikkan untuk komennya disn.x spasi garis miring online spasi garis miring enable feature spasi garis miring feature name titik 2 net fx3 garis spasi garis miring all spasi Lalu untuk ininya ya, drive-nya di D, source-nya di D, titik 2 garis miring sources garis miring sxx spasi garis miring limit access, pencet enter. Oke ya, sini sudah sukses 100%. Nah, itu kita sudah selesai ini untuk optimasi dan konfigurasi untuk PC diskless client. Selanjutnya kita akan restart komputer ini. Oke, selanjutnya kita akan melakukan instalasi GCP clientnya ya. Tapi sebelumnya kita ada satu hal yang terlupa, untuk merapikan topologi untuk disk drive-nya ya. Kita ke disk PC, manage. Nah, ini ke bagian disk management. Nah, di sini untuk flash disk masih di drive D ya, di drive D. Ini kalau bisa kita samakan topologinya dengan PC server gitu ya. Kalau kemarin di PC server saya menggunakan 7 drive, yaitu C, D, E, F, G, H, dan I ya, jadi 7. Maka flash disknya sini harusnya mulai dari drive J, berarti ya sini J. Kita ceng di sini ya, jadi ini untuk flash disknya, klik kanan, lalu di bagian ceng drive letter, di
bagian D-nya dipilih ceng, ini hurufnya J berarti ya. Ini kan 1 2 3 4 5 6 7 lalu J, sini yang ke-8. Klik OK, yes. Nah, setelah itu sudah berubah ke J. Nah, di sini ada satu buah unallocated disk space yang kita setting pada awal instalasi Windows. Di sini klik kanan teman-teman, lalu klik New Simple Volume. Kita akan buat untuk disk drive-nya, disk drive D-nya ya, disk drive D-nya. Di sini masukkan volume size-nya maksimal, klik next. Nah, di sini D, pastikan D, next. Maka di sini saya akan tulis saja data, ini nama volume labelnya. Klik next, ini lalu klik finish. Oke, setelah jadi untuk disk drive D-nya, kita close di sini komputer manajemennya, kita lihat di disk PC, maka sudah ada drive D di situ gitu ya. Dan selanjutnya kita buka untuk file game menunya ya. Nah, di sini game menu ini, file game menu ini teman-teman bisa download langsung dari web GCP Solution, yaitu di gcpsolution.com/download. Atau teman-teman nanti juga bisa dapatkan linknya di bagian bawah deskripsi video ini ya. Seperti itu. Nanti akan saya sediakan link downloadnya. Nah, setelah itu dijalankan game menu .txt-nya. Klik run di sini. Nah, akan muncul setup GCP Solution menu. Klik next. Nah, di sini biarkan saja untuk folder defaultnya, yaitu di D program files game menu, nggak usah diubah. Lalu klik next ya, maka akan melakukan instalasi. Oke, setelah itu kita klik finish di sini, akan muncul client setup wizardnya. Biarkan, ini akan melakukan pengecekan disk PC client. Oke, setelah complete ini, klik next di sini. Lalu masukkan IP server ya, IP PC server disk listnya di, kalau saya di kemarin kita setting di 192.168.0.100 gitu ya, 100. Lalu centang autorun dan create program menu shortcut di sini. Klik next. Kalau teman-teman masih menggunakan local disk atau disk mode di sini, ini harus dihapus ya. Seperti itu, lalu klik next. Tapi kalau saya di sini menggunakan disk mode ya, di sini saya hanya menghapus bagian virus protect drivernya di uncheck ya, sedangkan yang lainnya dicentang di name interception, Linux virtual dan Windows virtual ini dicentang. Setelah itu klik next. Nah, di sini akan muncul apa namanya business installation-nya. Klik di bagian install PNP network card drivernya, di sini uncheck, lalu dipilih network card drivernya dicentang ya. Setelah itu klik next, akan melakukan proses install. Klik di sini ya, install this driver software anyway ya, klik lagi install, maka GCP Solution akan menyelesaikan instalasinya. Oke, setelah itu klik finish. Nah, setelah berhasil, maka di desktop teman-teman akan muncul icon game menu ya. Jadi ini sudah selesai, dan di sini akan kita restart terlebih dahulu. Nah, setelah restart PC dan kembali ke desktop, maka akan tampil game menu seperti ini ya, game menu GCP Solution. Artinya instalasi untuk GCP kliennya sudah berhasil gitu ya. Dan untuk video selanjutnya kita akan bahas tentang cara mengupload image dari PC klien ke server, sehingga nanti itu merupakan langkah terakhir dari rangkaian video cara membuat PC diskless kita kali ini ya. Jangan sampai ketinggalan untuk video berikutnya. Oke, demikian video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa klik tombol like, share, dan subscribe channel YouTube Rayanet untuk mendapatkan informasi video menarik lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.